Selamat sore Tribuners, ketemu lagi dengan kami, saya Opi, Saya Darsi. kita bertemu dalam acara Ngobrol Persib Bandung. Di edisi kali ini kita udah kedatangan tamu, meskipun secara langsung gak hadir di studio Tribun Jabar, tapi via virtual kita ketemu dengan Mang Gusdul dari Viking, atau dia juga akrab disapa Mang Ahil. Selamat sore Ahil. Selamat sore Kang Opik, Kang Tarsi. Ya. Bener, Kang Tarsi. Terus laminya itu pernah ya Kang ya? Lami pisan, abdi. Tidak ya si Adam kersare. Gak ingat atau ya. Oke. Kang, apa aja nih kegiatan nih Kang? Persib lagi jeda kompetisi, lagi nggak main, terus ya baru main lagi nanti 1 Oktober. Ya kegiatan Mas Gusdul sendiri apa di sana? Kalau kegiatan mah ya selama kemarin wabah ya, kan kita dirumahkan, mungkin lebih ke konten-konten kreator. Ke konten kreator, terus mungkin kerjaan-kerjaan juga lebih banyak di rumah kalau kemarin-kemarin, dan sekarang alhamdulillah sudah bisa keluar lagi rumah. Ya sekarang mah mungkin kegiatannya lebih banyak di rumah lah. Karena Persib juga kan nggak ada, liputan juga dibatasi kan, sekarang mah bahaya ya Pak, liputan dibatasi kan. Ya jadi lebih banyak di rumah lah sekarang mah, jadi harus lebih kreatif kita yang di rumahnya lah gitu Kang. Ya. Nah Kang, ini kan tadi kan dibatasi kan, udah lama nggak nonton Persib nih. Nah, kira-kira masih ada beberapa konten kalau saya lihat di Instagram ya, masih berkaitan dengan Persib. Nah itu bagaimana cara mendapatkan itu gitu? Tetap ya kalau pada intinya kita memberikan informasi kepada follower, pada netizen, tetap informasi harus informasi yang benar, tidak boleh informasi yang sifatnya hoax atau dibuat-buat. Tetap saya juga sering ngobrol juga, terus baca berita Tribun juga. Di Tribun ya ada berita apa nih di Tribun? Mungkin sedikit dicomot dari Tribun juga gitu. Gitu aja mungkin Kang. Gitu. Karena kan istilahnya latihan juga baru kemarin kan, baru kemarin. Terus latihan juga dengar dari teman-teman media juga katanya tidak bisa semuanya ikut meliput. Jadi ada aturan-aturan yang diberikan oleh Persib untuk media juga gitu. Seperti itu. Jadi mungkin sedikit terhambat lah, dibatasi mungkin lah lebih tepatnya gitu Kang. Tapi ngerasa oh ya udah nggak apa-apa deh karena memang kondisinya sekarang kayak gini dan ini juga demi Persib gitu Kang. Ya, kalau buat saya sih ya nggak apa-apa, itu bagus karena buat Persib, buat kepentingan Persibnya, buat pemainnya juga, ya kita harus terima karena buat kebaikan kita semua. Kita kan tidak mau ujug-ujug ada ada yang terpapar virus dari nonton Persib atau karena latihan Persib, kan nggak mau hal seperti itu. Kita tidak mau. Oh itu tidak sepak bola virus tes, jangan sampai. Makanya protokol kesehatan yang diterapkan sama manajemen Persib ya baiklah. Itu. Ini kan biasanya kan kalau ada Persib, kalau saya nggak salah sih misalnya besok ini harusnya kan tur ke Bali nih. Ya betul. Oh iya, harusnya tur ke Bali. Dan hari ini sudah mulai persiapan. Nah kira-kira gimana rasanya ketika hal-hal seperti itu hilang, keramaian, ada kesempatan keluar kota untuk mendukung Persib gitu. Ya mungkin sekarang lagi di perjalanan, kalau besok lagi main ya. Besok sampai pagi di Bali biasanya gitu. Mungkin ya kalau situasi seperti sekarang ya kita tidak bisa apa-apa. Hanya bisa berharap gitu aja. Kalau misalkan besok Persib main di Bali, mungkin kita kalau yang dari melalui perjalanan darat, mungkin sekarang lagi di perjalanan dan nyampe besok pagi biasanya.
besok pagi nyampe di Bali dan kita juga langsung ke jalan-jalan sebentar langsung ke stadion, biasanya seperti itu. Itu persiapan tur seperti itu biasanya berapa lama sih kan, dan dalam satu perjalanan itu berapa orang sih yang bisa di itu biasanya kalau away itu kita itu harus koordinasi dengan yang ada di Bali. Karena kemungkinan kan tiket juga dibatasi. Berapa nih jatah tiket untuk bobotoh yang berangkat ke Bali? Nah, biasanya kita koordinasi dengan yang ada di Bali, jatah tiketnya berapa. Terus kita juga biasanya si uang tiketnya udah duluan dikasihkan ke Bali ke sana. Jadi kita tahu misalkan dari Bandung nih bobotoh yang berangkat kan kalau di Bali biasanya bobotoh ada yang bobotoh dari Jawa Timur, ada yang dari Jawa Tengah, bahkan yang dari Lombok juga mereka juga harus koordinasi. Jadi berapa banyak tiket yang diberikan jatah untuk bobotoh. Jadi semua Lombok, yang dari Bali, yang Jawa Timur, Jawa Tengah semua koordinasi berapa banyak. Nah baru kita berikan kuota untuk pembelian tiket. Seperti itu. Kalau persiapannya mah kita mungkin buka pendaftaran ya, bisa 10 kita sudah buka pendaftaran karena mungkin setiap yang buka pendaftaran dibatasi hanya berapa bis gitu kuotanya. Karena kita menyesuaikan tiket yang ada di Bali sana. Gitu, Kang. Pengalaman tergila mungkin selama jadi bobotoh pas away kemana, Kang? Senayan. Senayan dan Palembang. Itu apa aja yang bikin merasa gila gitu? Ya mungkin kalau dibilang gila, mungkin ada yang lebih gila dari saya ya. Yeah. Ada yang lebih gila dari saya karena waktu Persib ke Palembang waktu 2014 ya. Yeah. Kita itu semifinal pergi ke Palembang itu perjalanan darat. Perjalanan darat. Jadi kita semifinal sudah ada di sana. Kebayangkan perjalanan darat itu jauhnya ke Palembang. Ya. Enak di Lampung Iya. Itu. Nah, jadi ketika kita ke Palembang, ke sana terus di Palembang juga ada sedikit gesekan. Kalau gesekan juga di sana, terus kita juga di sana nampung beribu-ribu bobotoh pas final ke sana kita juga wah pokoknya mah luar biasa we eta mah. Geus mah inditna riweuh. Pokoknya mah juara balikna oke riweuh. Riweuh balikna. Jadi kita bukan mau mengungkit masalah kita yang dulu ya, ini mah hanya bercerita. Jadi begitu balik di Palembang 90% bis yang berangkat ke Palembang balikna ruksak kabeh kacana. Tapi gitu. orang-orang nggak apa-apa kan ya? Gimana? Orang-orangnya nggak apa-apa, maunya bobotoh nggak apa-apa. Iya, ya, kita kan euforia juaranya itu yang kaobatan lah Mang Opik. Jadi orang perjalanan ke Palembang semifinal perjalanan darat, bari jeung mobil nage menang nyewa. Terus tadina dek balik tapi abus final terus juara tak eta obatna teh. Obatna teh eta. Jadi teu bisa dibandingkeun jeung naon oge. Obat Persib juara capek kumaha ge geus kabayar ku Persib juara dramatis. Oh. Diadu penalti kan? Eta pas balikna kebetulan balik pulangnya kita tuh konvoy bareng. Jadi kebetulan waktu itu saya sama Mang Yana satu mobil. Jadi ngawal dulu. Pokoknya mah di daerah di sana terjadi lempar-lemparan lah. Lempar-lemparan. Jadi 90% bis yang berangkat ke Palembang semuanya hancur. Tuh, teh nu beutuh. Oh, nu beutuh. Kacana kabeh barolong. Itu. Kalau yang di Senayan apa itu kan? Kalau yang di Senayan kita mungkin repotnya ketika mau berangkat dari Bandung ke Senayan. Nah, karena animo bobotoh itu geus eueuh tandinganana lah pokokna mah. Jadi anu teu boga tiket, pokokna mah anu sagala kabeh oge bobotoh maksakeun hayang indit. Akhirnya kita
bis nggak ada, terus bingung pakai naon. Akhirnya kita juga, padahal kita kan terima yang ikut tur, buka pendaftaran untuk bobotoh yang mau ke Jakarta. Nah, akhirnya kita juga sampai sewa mobil militer, truk militer. Nah, jadi kita konvoy ke Jakarta pakai truk militer ke Senayan sana. Aya nu make bus Damri, nepikeun ka busna mogok di jalan, nya di jalan tol gitu. Nah, itu yang ke Senayan juga terus dengan perasaannya kumaha gitu ya, orang ke Senayan gitu. Ya. Biasa umur ke Senayan susul lumputan gitu ya. Iya, abring-abringan. Iya, abring-abringan. Bahkan cerita dari bobotoh juga kita mendengar ada yang tidak bisa berangkat dari Bandung karena bisnya terjadi cenah hoream ka ditu loba lah tek-tek bengek nu karar itu tah. Pokoknya mah luar biasa lah Palembang sama Senayan itu mungkin cerita yang tidak akan pernah dilupakan. Itu buat saya. mungkin orang lain ada yang lebih gila, lebih itu mungkin ada, tapi ya buat saya pribadi mungkin Palembang sama Senayan itu yang enggak sih mau bisa mohokeun lah mengopi istilah mah. Gitu. Kan biasanya kalau kita nonton Persib di timur tuh ada koreo, ada nyanyian. Itu biasanya proses penciptanya seperti apa sih kan untuk koreo dan yel-yel sendiri? Nah, kalau koreo itu biasanya kalau dulu ya masih sama Mang Yana. Yeah. Jadi ketika kita akan pertandingan melawan siapa nih, kita sudah atau misalkan ada momen apa nih di Bandung, di Jabar, misalkan ulang tahun Kota Bandung. Nah, kita di konsep kita bikin apa atau Bandung juara atau kalau sekarang kan koreonya lebih ke gambar. 3D kalau ya 3D. Kalau dulu itu mungkin lebih ke tulisan-tulisan di tribun. Jadi kayak bikin bendera, bikin tulisan Persib juara atau apa gitu seperti itu. Prosesnya itu bisa lumayan mengopik. Jadi kalau awal-awal dulu itu tim koreo itu kudu ngitung bangku. Ya, jadi bangku stadion itu dihitung ada berapa, terus nanti kita tempatkan warna biru di mana, warna putih di mana, warna kuning di mana. Nah, seperti itu. Dan setelah misalkan kita kita berkumpul itu sudah menentukan konsep apa nih yang akan di koreo sekarang buat Persib lawan apa gitu. Oh, gimana lamun misalkan Persib juara atau kahiji atau tulisan-tulisan atau bendera, bikin bendera ya seperti itu. Jadi si tim itu setelah kita matang dengan konsep itu, tim itu bikin dari kertas. Motongan kertas, bukan kertas sih, apa sih lebih ke apa, udah kayak plastik itulah. Jadi kita pesen bahan, terus dipotong misalkan biru, kuning, putih, merah misalkan beli, kita potong. Setelah kita potong, proses potong, dikumpulin, nanti ada tiap tim itu, ada misalkan satu orang, kamu simpen warna ini di urutan ke 1 sampai berapa, terus orang kedua simpen di urutan ini ke berapa. Jadi kita udah ada timnya. Kalau dulu, kalau sekarang mah kan 3D, jadi lebih ke gambar gitu. Kalau dulu mah kan tulisan, terus penyemangat, apa bendera, seperti itu. Itu biasanya kan banyak melibatkan banyak orang kan? Ya. Nah itu pasti ada biayanya juga gitu. Nah, ya. Jadi sampai sekarang sih kalau tim koreo ada, tetap ada. Yeah. Jadi kalau ini dari generasi ke generasi ada tim koreo. Tim koreo dulu itu ada Picking Boy. Ya, Picking Boy. Kalau sekarang ada sama Bob.